Assalamualaikum, halo selamat pagi, kita ketemu kembali. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat selalu dalam refresh otak kita, pikiran kita untuk selalu menambah ilmu. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk sharing bersama belajar terkait dengan strategi manajemen konflik. Ya, kita ketahui beragam perbedaan pendapat, tujuan, kepentingan, proses berpikir, dan berselisih paham akan mengarah pada satu titik yang dinamakan dengan konflik. Konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan baik akan berdampak pada menurunnya kepercayaan pada organisasi dan pastinya akan terjadi penurunan produktivitas karyawan dalam organisasi tersebut. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang sangat menuntut adanya teamwork, konflik yang tidak tertangani itu menjadi sinyal kuat akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Munculnya suatu konflik sehingga manajemen konflik dalam organisasi berperan penting untuk menjaga iklim kerja yang kondusif dalam organisasi. Konflik dalam sebuah bisnis memang sangat rawan, mengingat persaingan bisnis yang amatlah ketat menjadikan konflik tak dapat dihindari. Tetapi konflik dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengatur, atau istilah lain ada manajemen yang mengatur. Dalam dunia bisnis sering disebut dengan manajemen konflik. Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Sedangkan menurut ahli manajemen Howard Ross mengatakan bahwa manajemen konflik merupakan langkah yang diambil oleh pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan atau hasil yang mufakat. Definisi konflik itu sendiri sebetulnya berasal dari bahasa Latin, yaitu conflictus, yang bermakna ada 4 aspek, yaitu yang pertama adalah a striking together with force. Kemudian yang kedua adalah implies disagreement. Di sini menunjukkan adanya perbedaan pendapat, ketidaksetujuan. Kemudian ada discord and friction among members of the group. Ya, adanya perbedaan pendapat sampai menimbulkan friksi. Dan yang terakhir adalah interaction where words, emotions, and action strike together to produce disruptive effects. Kuncinya adalah disruptive effects. Efek yang begitu disruptif, mengganggu. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa konflik itu sendiri adalah suatu situasi yang memancing emosi, menimbulkan tekanan batin, menimbulkan gangguan dalam hubungan kerja, menciptakan suasana ketidaknyamanan dalam berbagai aspek. Itulah konflik. Konflik organisasi merupakan terjadi karena ada ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi kegiatan-kegiatan kerja karena kenyataannya bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Lalu, bagaimana cara mengatasi konflik antar individu maupun antar kelompok di dalam organisasi? Banyak cara untuk memecahkan persoalan konflik antar pribadi maupun antar kelompok. Misalnya, kita membuka diri, kemudian kita mampu menerima umpan balik, menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Ada beberapa strategi untuk mengurangi konflik dalam organisasi. Sebut saja yang pertama adalah memecahkan masalah melalui sikap yang kooperatif. Bila dua kelompok atau dua individu memiliki tujuan yang berbeda karena masing-masing menganut sistem nilai yang berbeda, maka penyelesaian masalahnya, maksud saya adalah begini, bisa saja dengan duduk bersama, berunding atau bermusyawarah
Kemudian melihat masalah tersebut dengan kepala dingin dan mendiskusikannya. Itu sesuatu hal yang wajar, gitu ya, yang sudah biasa. Kemudian melalui sikap kooperatif, orang berusaha melepaskan perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil. Ini yang begitu sulit, karena melibatkan ego pribadi. Untuk lebih banyak menemukan titik-titik persamaannya, kita harus bisa melepaskan ego kita. Kemudian pasti tidak selalu mau menang sendiri dan mengharuskan pihak lain untuk menang. Bersedialah mengalah dengan sikap baik untuk pemecahkan. Atau ada strategi yang lain, yaitu dengan mempersatukan tujuan. Tujuan yang dipersatukan ini sama dengan tujuan yang harus dicapai oleh kelompok yang tengah berselisih. Tujuan bersama itu harus bisa dicapai karena sifatnya iteratif atau memaksa. Melalui jalan kooperatif dan disertai dengan rasa solidaritas yang tinggi, orang harus bisa bekerja sama atas dasar saling percaya mempercayai satu sama lain. Kemudian ada cara dengan menghindari konflik. Cara paling wajar dan mudah yaitu dengan avoid, menghindari konflik, yang bertujuan untuk tidak melakukan, menantang, lalu mendesak semua kekebalan dan kecewaan dalam ketidaksabaran, sehingga menjadi kompleks terdesak yang sering menjadi sumber pengganggu bagi ketenangan batin. Dengan jalan pendesakan bertujuan menghindari kesusahan, yang penting adalah menghindari orang yang tidak dikenali dan menghindari konflik terbuka. Selanjutnya, cepat atau lambat, orang harus berani saling berkonfrontasi dan mencari jalan atau solusi. Kemudian ada cara yang lain, yaitu dengan memperhalus konflik. Memperhalus konflik di sini berarti melicinkan jalan atau memperhalus penyelesaian konflik dengan cara mengecilkan perbedaan-perbedaan sikap dan ide dari perorangan dan kelompok yang tengah bertikai. Kemudian memperbesar titik persamaannya atau titik singgung tujuan atau kepentingan bersamanya yang harus dicapai dengan cara kooperatif. Dengan memperhalus konflik dan melicinkan jalan penyelesaian, orang berusaha dengan sengaja dan sadar menyingkirkan perbedaan untuk lebih menonjolkan persamaan serta kepentingan bersama, sehingga jalan damai dapat ditempuh untuk memecahkan masalah yang diperdekatkan. Kemudian ada cara dengan kompromi. Kompromi merupakan proses saling berjanji antara kedua belah pihak yang bersedia melepaskan sebagian dari tuntutan. Dalam peristiwa kompromi, boleh dikatakan tidak ada pihak yang menang dan yang kalah secara mutlak. Kedua belah pihak bersedia mengorbankan sedikit dari pendiriannya dan tuntutannya, sehingga tercapai satu keputusan bersama. Sekalipun mungkin keputusan itu tidak dapat dikatakan sebagai hasil yang optimal bagi kedua belah pihak. Tapi keputusan hasil kompromi tersebut tadi itu merupakan suatu produk penalaran, saling mengalah, saling memberi, dan menerima, di mana kedua belah pihak saling terpuaskan. Kemudian ada cara lain, yaitu dengan tindakan yang otoriter. Dalam struktur organisasi formal, dengan adanya relasi atasan-bawahan, maka otoritas dan kewibawaan pemimpin yang berkedudukan paling tinggi merupakan suara pemutus bagi konflik antar individu dan antar kelompok. Kekuasaan formal merupakan bentuk arbitrase atau perwasitan dan sebagai alat penentu. Kepemimpinan yang otoriter dengan tindakan yang tegas dan drastis itu di saat genting bisa menegakkan suatu keputusan atau decision making pada saat itu. Bisa menjadi alat koordinasi yang efektif. Atau ada cara lain, yaitu dengan mengubah struktur individual dan struktur organisasi. Cara lain untuk mengurangi konflik yaitu dengan cara mengubah struktur organisasi, memindahkan dan mempertukarkan anggota-anggota kelompok dan pemimpinnya dengan semboyan yang kita ketahui, the right man, the right place. Membentuk badan koordinasi, kemudian memperkenalkan sistem konsultasi, dan memperluas partisipasi aktif para anggota dan anak buahnya. Dengan menukar-nukarkan anggota dan pemimpin dapat dicapai iklim psikologis yang baru, sehingga suasana kompetitif dan konfliktius bisa dikurangi menjadi seminim mungkin. Menurut seorang ahli yang bernama Thomas dan Kilman, pendekatan penyelesaian konflik dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu
kerjasama atau cooperativeness, dan ketegasan atau assertiveness. Dengan menggunakan kedua macam dimensi tersebut, maka penyelesaian konflik dapat dibagi menjadi 5 jenis manajemen konflik. Kompetisi dilakukan jika mencoba memaksakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan pihak lain. Pilihan tindakan ini bisa sukses dilakukan jika situasi saat itu membutuhkan keputusan yang tepat. Penyelesaian bentuk kompetisi seperti ini dikenal dengan istilah win-loss orientation, menang atau kalah. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan dan dapat menjadi konflik yang berkepanjangan. Kemudian ada strategi kolaborasi, pendekatan yang berupaya menyelesaikan konflik dengan menekankan secara maksimum kepentingan kedua kelompok. Upaya penyelesaian masalah yang baik membutuhkan kesediaan kedua kelompok yang bersengketa untuk bekerja sama mencari penyelesaian terpadu yang dapat memuaskan kebutuhan semua pihak. Bekerja menuju ke arah pemuasan kepentingan parsial semua pihak yang berkepentingan. Usaha ini dilakukan untuk pendekatan pemecahan problem atau problem solving approach yang memerlukan integrasi dari kedua pihak. Kemudian ada strategi compromise, yaitu metode tradisional dalam mengatasi konflik antar kelompok. Kompromi dapat menjadi sangat berguna bila kedua kelompok yang bersengketa memiliki kekuasaan yang relatif seimbang dan memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan yang sama-sama eksklusif. Pendekatan penyelesaian kompromi menjadi sesuatu yang ideal, namun sulit dilakukan. Kompromi adalah pendekatan yang berusaha mencari jalan tengah. Umumnya, kompromi melibatkan kerelaan berkorban yang lebih banyak dibandingkan dengan pendekatan akomodasi. Kemudian, ada avoid. Pendekatan penghindaran dapat menjadi strategi yang efektif dan tepat dalam beberapa situasi konflik, terutama saat menghindari masalah ditujukan sebagai alternatif sementara ketika sebuah konflik menjadi sangat memanas. Menghindari masalah untuk sementara, itu kuncinya. Kemudian, yang terakhir adalah akomodatif. Dalam pendekatan ini, salah satu pihak meminimalkan upaya untuk mengutamakan kepentingan kelompoknya dan memberi penekanan maksimum pada kebutuhan kelompok yang lain. Mungkin terdapat beberapa situasi di mana upaya menjaga kedamaian dan menghindari ketidakharmonisan berperan lebih penting dibandingkan resolusi yang memaksimalkan kepentingan tertentu sebuah kelompok tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu sharing pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next journey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.